Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Kita akan masuk di dalam ibadah keluarga hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini dengan ajakan beribadah. Keluargaku terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita, GPIB, di wilayah Pospelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah perdesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan, satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan nada kemuliaan bagi namanya. Dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2, seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-lah yang menjadi santapan yang bakar. Firman-lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-lah yang menjamin bertahan selamanya. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GPIB dalam gumul juang bergereja.
Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Jemaat Tuhan, mari kita membaca pujian Mazmur dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian Mazmur pujian.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar, dalam ibadah-Mu saat ini, kami boleh kekuatan, iman, dan percaya kepadamu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 48 ayat 15 sampai dengan yang ke-22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangku. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang berkat, dengan sesama, pasti kita setuju bahwa kedua anak Yusuf akan hidup dalam serba berkecukupan. Kenapa saya bilang demikian? Kita bisa membayangkan bahwa Yusuf adalah seorang pejabat yang mempunyai kedudukan yang sangat berpengaruh. Dan Yusuf mempunyai kedudukan yang paling tinggi di istana Firaun. Dan inilah tidak berlebihan bila dikatakan bahwa anak-anak Yusuf ikut menikmati hidup yang serba cukup, bahkan mewah. Namun apa yang terjadi? Walaupun dengan fasilitas, kekayaan, kedudukan yang dimiliki oleh Yusuf, ternyata Yusuf belum merasakan bahwa kedua anaknya ini
belum memperoleh berkat. Karena itu, Yusuf membawa kedua anaknya ini kepada Yakub ayahnya atau orang tuanya untuk diberkati. Berkat dari Yakub adalah berkat jangka panjang yang tidak hanya berdampak dalam kehidupan mereka saja, tetapi akan berkelanjutan sampai anak cucu mereka. Kalau saudara dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan secara materi, bahkan berlebihan, maka janganlah bergantung sepenuhnya kepada berkat yang diturunkan melalui orang tua saudara. Sebab masih ada banyak berkat yang jauh lebih besar dan lebih penting dari itu, yaitu berkat dari Allah. Berkat Allah tidak menyangkut masalah materi saja, tetapi juga berkat perkara-perkara rohani. Berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, dan sebagai berkat-berkat yang dapat meraih semuanya itu. Karena itu Yusuf membawa kedua anaknya kepada Yakub untuk menerima berkat dari orang tua tersebut. Kita tahu bahwa Yakub adalah ayah daripada Yusuf dan Yakub adalah kakek daripada Manasye dan Efraim. Sehingga Yusuf mengatur sedemikian rupa anak-anaknya agar dapat diberkati dengan tangan kanannya kepada Manasye dan tangan kirinya kepada Efraim. Jadi dengan kata lain bahwa Yusuf menempatkan Manasye di tangan kanan Yakub dan Efraim di tangan kiri Yakub, agar Yakub bisa memberkati dengan tangan kanannya anak yang sulung Manasye ini dan tangan kiri oleh Efraim di kepalanya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yakub sebenarnya sudah tua, bahkan hampir buta. Tetapi justru dengan sengaja dia mengubah kedudukan tangan kanannya, diletakkan kepada anaknya yang lebih muda, yaitu Efraim. Sedang tangan kirinya diletakkan kepada Manasye. Jadi silang. Yang tadinya Manasye di sebelah kanan, Yusuf di sebelah kiri, dan tangannya Yakub ini diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan tangan kiri Yakub diletakkan di sebelah kanan. Nah, ketika Yusuf melihat apa yang dilakukan oleh Yakub, ia berusaha untuk memindahkan tangan ayahnya. Dan Yakub mengatakan bahwa emang Efraim yang berhak memperoleh berkat sulung. Yang berarti berkat resmi sang leluhur yang diucapkan bagi putra-putra Yusuf itu bersama, mengikatnya dengan surat nasihat dan perjanjian. Nah, di dalam berkat tersebut Yakub menubuatkan kedudukan tinggi bagi masing-masing anak pada masa yang akan datang. Tetapi pertumbuhan keefektifitasan Efraim akan jauh melebihi pertumbuhan dari keefektifan Manasye. Nah, ketika orang tua itu memberkati Yusuf, dia pun menyebut Allah dengan 3 buah gelar. Allah para leluhur kita, Allah yang telah menjadi gembala,
dan malaikat yang meletakkan aku. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Memang saat ini adalah hidup yang susah karena semua serba dibatasi. Tetapi jika kita memahami akan kondisi saat ini, kita akan lebih dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi COVID-19 ini dengan segala keterbatasan. Tetapi, apakah kita selalu dekat dengan Tuhan ketika kita tidak boleh beribadah di gereja? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Atau sebaliknya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah ujian kita ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Agar kita tetap memohon kepada Tuhan, agar berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah kita mengandalkan manusia. Tetapi ketika mengandalkan Allah, maka berkat Tuhan dalam kehidupan kita akan berlimpah-limpah. Allah memberkati itu pasti. Asalkan kita mengikuti dengan setia. Dengan segala firman-Nya, janganlah kita berharap kepada berkat manusia. Sebab berkat manusia itu senantiasa, sementara, dan suatu saat dapat hilang. Tetapi berkat Allah itu kekal dan selama-lamanya. Mari kita belajar dari Yusuf yang dalam hidupnya serba berkecukupan, namun ia tidak mengandalkan manusia. Tetap ia memohon kepada Tuhan melalui Yakub dan memberkati kedua anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi besar seperti apa yang dikatakan oleh Yakub. Keefektifannya luar biasa ketika masa depan mereka nanti. Itulah yang menjadi contoh ketika dalam kehidupan Yusuf, kita tahu ia berkecukupan, ia punya jabatan, ia punya kedudukan, tetapi bagi Yusuf itu belum cukup sebelum ia menerima berkat dari Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, janganlah kita percaya kepada manusia, tetapi percayalah kepada Allah. Sebab janjinya itu senantiasa akan ditepati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengaminkan firman ini dengan membuka Kidung Jemaat 64. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhanku
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh memberitakan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah-rumah. Biarlah Tuhan Yesus Kristus senantiasa boleh menyertai dan memimpin akan jemaat kami, karena tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh memimpin akan pemerintah kami, agar senantiasa kita boleh menjalankan tugas dengan baik. Teristimewa di saat pandemi COVID-19 ini, agar senantiasa Tuhan boleh menyertai dan memimpin akan pemerintahan kami. Agar COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami boleh melakukan aktivitas, bahkan bekerja, bahkan mencari nafkah. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mempercayakan kepadamu Tuhan, agar senantiasa Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang ada di rumah, yang tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu senantiasa boleh memimpin di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, agar senantiasa Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar Tuhan senantiasa boleh memberikan kesembuhan dengan segala obat yang ia konsumsi, yang dapat menawarkan sakit penyakit yang ia derita. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami, GBIB Immanuel Banyuwangi, agar senantiasa Tuhan tetap menjaga dan melindunginya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pendeta kami, KMJ kami, Bapak Pendeta Sandino, agar senantiasa mereka boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi pelkat-pelkat yang ada, yang saat ini juga belum bisa melakukan kegiatan peribadatan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa boleh memberikan kekuatan bagi pelkat-pelkat yang ada
yang menjadi tugas tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita bersama untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi Yayasan Pendidikan Kristen Petra yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama ini. Biarlah Engkau Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi panitia, bagi pengurus, bagi guru pendidik, bahkan siswa-siswa yang ada. Agar melalui yayasan pendidikan ini boleh menjadi contoh kesaksian di tengah-tengah kota Banyuwangi ini. Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Amos 4 ayat 5 yang menyatakan, "Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar,
Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan pos Pelkes GPIB dimanapun. Amin. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara Kau hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang Ku kasihi dalam sesamamu, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martil, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Engkau yang Ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman yang telah kau dengar, jadilah engkau saksi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih kami boleh beribadah dalam keluarga malam ini. Kami yakin penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam keluarga kami turun-temurun, dulu, sekarang, dan selama-lamanya.